Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yosef Aing. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Sungguh aku buka agar justru yang kecil
masuk juga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13a yang menyatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Di surga mengasihimu, aku senang dan mengucap syukur. Bergembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mencari diriku tetap, ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya engkau. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini
kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita masuk di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus yang akan kita naikkan dalam bentuk nyanyian dengan menyanyikan Kidung Ceria 287. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini
dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan melimpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marga syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur adalah ciri khas dari semua orang percaya. Apalagi ketika orang percaya itu mengalami banyak hal yang menjadikan hidupnya penuh dengan sukacita. Ucapan syukur kepada Tuhan karena diyakini bahwa Tuhan itulah sumber segala berkat dalam kehidupan. Saudara-saudara, kepada Timotius, kawan sepelayanan Paulus, ia memberikan contoh yang sangat baik bagaimana ia mensyukuri berkat Tuhan yang ia alami selama dalam melayani pekerjaannya. Dengan sangat rendah hati, Paulus mengatakan bahwa syukur kepada Tuhan itu bukan karena materi, tapi karena Tuhan menguatkan dia. Dan Paulus merasakan bahwa Tuhan menganggap dia setia dan mempercayakan seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan kepadanya. Tentu saja Paulus tidak cukup menguraikan apa saja pengalaman yang ia jumpai. Yang pasti di dalam perjalanan pelayanan yang dia lalui pasti ada suka dan duka. Ada hal yang mengecewakan dan juga ada hal yang tentunya menggembirakan. Karena itu ia mengatakan bahwa Tuhan telah menguatkannya.
Kekuatan baru itulah yang menjadikan dia mampu dalam melaksanakan panggilannya dengan baik. Lebih hebat lagi kepekaan Paulus bahwa Tuhan itu menganggap ia setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Hal yang sangat menarik di sini justru Paulus tidak ingin mengangkat dirinya atau mempopulerkan dirinya sebagai seorang rasul yang besar. Tetapi ia pasrahkan semuanya kepada penilaian Tuhan Allah. Memang dapat kita mengerti akan latar belakang hidup Paulus yang tadinya adalah seorang yang anti Kristus, membenci orang-orang Kristen, tapi kemudian diubah secara menyeluruh hidupnya oleh Allah sendiri. Banyak orang justru menyembunyikan keburukannya, malahan mengangkat yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang belum tentu benar. Penghujat dan penganiaya adalah tindakan seseorang yang tidak mengenal belas kasihan. Orang yang kena hujatan dan aniaya akan menderita bukan hanya jiwa, tapi juga fisik. Paulus juga mengatakan bahwa ia adalah seorang ganas. Saudara-saudara, ganas selalu cocok untuk disebutkan kepada binatang. Binatang yang buas, binatang yang ganas, yang seram, menakutkan. Seperti itulah Paulus sebelum ia diubah secara menyeluruh oleh Allah dalam suatu perjalanan penganiayaan orang Kristen di Damsyik. Saudara-saudara, pengakuan jujur dari Paulus ini mungkin semakin langka di dunia sekarang ini. Tetapi kita bisa membaca bagaimana hati Paulus dengan jujur terus terang di hadapan Allah mengatakan bahwa semuanya itu dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dengan pengakuan seperti ini, Paulus merasa bahwa kasih Allah itu akan terus bertambah, sejalan juga dengan pengabdiannya dan pelayanannya. Kasih Allah itu diberikan dengan limpahnya di dalam Kristus Yesus. Kasih itu juga yang menggerakkannya untuk kemudian menerapkan hidup Kristen dengan iman dan kasih. Bukan lagi seperti hidup penuh dosa, hidup dari ketidakpercayaan dan permusuhan, seperti yang terwujud secara hebat dalam hidup Paulus sebelum dia bertobat. Saudara, melalui pengalaman pribadi yang mendalam, maka Paulus belajar menjadi contoh yang baik. Yang pertama-tama diberitakannya kepada rekan sekerjanya, Timotius ini. Perkataan ini benar, Injil ini benar, patut diterima sepenuhnya, seutuhnya. Karena itu, ia ingin agar semua orang menerimanya dan percaya. Mungkin Paulus tadinya berpikir, bahwa ia sendiri tidak layak untuk menerima Injil itu. Tapi ia justru merasakan dan menghayati bagaimana Injil Kristus itu diterima, dihayati sekalipun ia sendiri adalah orang yang berdosa. Di sini juga kita bisa menemukan pengakuan yang hebat sekali dari seorang pribadi seperti Paulus. Ia katakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita bandingkan dengan pengakuan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya,
seorang yang ganas, yang menggambarkan sosok manusia yang menakutkan. Kini ia menyebut dirinya sebagai seorang yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Saudara-saudara, mengapa ia mengatakan seperti ini? Karena ia sangat yakin Yesus anak Allah. Saudara, pengalaman Paulus ini sungguh menarik untuk kita hayati bersama. Banyak hal yang begitu menyentuh pribadi-pribadi kita dalam sikap dan juga tindakan, dan tentu dalam pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun Paulus mengatakan bahwa ia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya, contoh dirinya ini bukanlah karena ia sendiri lebih baik daripada yang lainnya. Artinya semua orang harus seperti dia. Tentu tidak. Yang mau dikatakan Paulus adalah bagaimana seorang berdosa yang penuh dengan segala aib dan juga celah, sifat yang buruk, tetapi diterima oleh Allah dan diampuni dosanya. Memang ini luar biasa, saudara-saudara. Yang diselamatkan, bahkan yang sudah memperoleh hidup kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah perjalanan iman kita di dunia ini, kita senantiasa berhadapan dengan begitu banyak problema dan masalah, baik pribadi maupun masalah-masalah dari luar. Masalah yang menyangkut pekerjaan kita, tetapi tidak jarang juga akan dihadapkan masalah yang menyangkut iman, percaya kita. Kita bisa cepat hanyut atas arus dunia yang menggelombang deras, yang akan menyeret kita dari pelayanan bahtera kehidupan bersama Tuhan Yesus. Kemajuan ilmu pengetahuan juga menjadi ancaman bagi kita kalau kita tidak waspada dan tidak mendalami iman percaya kita. Maka kita akan begitu mudah hanyut dan akhirnya hilang ditelan ombak dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun ini, kita tidak sekedar diajak mensyukuri usia Pelkat PA yang sudah ditambahkan ini, tetapi juga mau diajak memahami akan panggilan Tuhan untuk hidup taat dan menjadi berkat. Saudara-saudara, memang tidak ada seorang pun yang sempurna dan layak untuk menjadi alat dan pelayan Tuhan. Tetapi paling tidak dengan kerendahan hati yang senantiasa bersyukur, mau memanfaatkan waktu dan menjadikan diri itu berarti bagi orang lain, maka melalui kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, harusnya itu menjadikan kita tetap bersemangat terus untuk melayani Tuhan, sekalipun dalam situasi dan keadaan yang tidak mudah, seperti yang dihadapi oleh kita sekalian di masa-masa kini. Namun kita diingatkan juga untuk sekiranya di tengah kita menjalani kehidupan, terutama dalam menjawab panggilan Tuhan, agar kita pun tetap memberikan diri kita untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan, melayani dimanapun kita berada. Bukan berarti anak-anak kecil seperti anak-anak Pelkat PA tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Bukan berarti mereka tidak bisa hidup taat. Mereka dapat menjadi taat, mereka dapat menjadi berkat. Dan semua ini juga sangat tergantung peran orang tua.
yang betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anak atau memperhatikan pertumbuhan atau tumbuh kembang anak-anak. Di tengah berbagai macam kesibukan, di tengah berbagai macam aktivitas, sekiranya tetap memperhatikan pembinaan terhadap anak-anaknya, memberikan dorongan, memberikan pengajaran-pengajaran agar anak-anak sekalipun mereka belum dapat berkumpul bersama dengan teman-teman di tempat beribadah seperti biasa, tetapi di rumah mereka juga mendapatkan pengajaran dari orang tua, yang pada akhirnya semua itu akan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang juga menjadi taat kepada Tuhan. Dan kalau anak-anak itu taat kepada Tuhan, maka pastilah anak-anak juga bisa menjadi berkat di dalam keluarganya, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Karena itu sekali lagi pada hari ini di tengah syukur kita bersama merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 tahun ini. Marilah kita bersama sebagai umat Tuhan tetap semangat untuk terus melayani Tuhan, semangat terus untuk melengkapi generasi-generasi muda anak-anak kita, agar bukan hanya mereka saja yang taat, tapi kita juga yang taat dan memberikan contoh dan teladan bagi mereka, membuat mereka betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya taat di kelak hari, tapi mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan bahkan menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat dalam kehadiran mereka dimanapun. Karena itu hari ini biarlah kiranya di tengah syukur teruslah anak-anak PA melaksanakan panggilan hidupnya lewat kegiatan-kegiatan pelayanan. Biarlah memberikan diri diperlengkapi oleh kakak-kakak layannya, walaupun kakak layannya hanya bisa memberikan pelayanan-pelayanan melalui siaran secara virtual, tapi saya percaya semua yang dilakukan dengan tulus untuk melengkapi anak-anak ini tidak akan sia-sia. Teruslah kakak-kakak layan juga bersemangat untuk melayani mereka, melengkapi anak-anak kita, supaya mereka kelak menjadi anak-anak kebanggaan kita semua, tapi juga tentunya membawa kemuliaan nama Tuhan lewat hidup mereka. Tuhan memberkati kakak-kakak layan, Tuhan memberkati semua anak-anak. Biarlah kiranya Tuhan terus yang akan menyempurnakan seluruh pelayanan-pelayanan yang mereka boleh lakukan. Tuhan memberkati kita semua juga yang kiranya tetap mau memberikan diri menjadi alat melengkapi anak-anak, adik-adik kita semua. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terpuja Kristus yang punya firman. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Dan kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 268, bait pertama dan bait yang kedua. Dalam
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan hari ini. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit secara khusus yang terpapar virus corona, agar Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada mereka melalui tangan para medis dan obat-obatan yang mereka minum. Setiap aktivitas penyembuhan mereka, Tuhan berkati dan hiburkan mereka ketika harus berpisah sementara dari keluarga. Berikan semangat, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit akan sembuh dan keluarga diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya melalui firman-Mu itu kami dikuatkan, terutama kami semakin yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tetap menuntun dan menyertai kami, terutama tetap menguatkan kami dalam melaksanakan panggilan kehidupan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kiranya dalam kasih dan kuasa-Mu, kami umat-Mu tetap diberikan kekuatan itu. Hari ini bersama dengan anak-anak kami Pelkat PA, GPIB, kami boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Kami percaya semua ini adalah karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan saja. Untuk itu, kami mau terus berdoa, menyerahkan anak-anak layan kami, agar kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, terutama biarlah kiranya dalam tumbuh kembang mereka, anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang tetap menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, anak-anak yang kemudian Tuhan berkati untuk bisa menjadi berkat juga di tengah hidup yang mereka jalani. Kami berdoa untuk kakak layan, agar Tuhan juga memberkati mereka semua, agar kakak-kakak pelayan diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kesehatan, melengkapi kehidupan anak-anak layan ini. Tuhanlah terus menuntun menyertai mereka dalam kegiatan selama masa pandemi, di mana kegiatan yang dilaksanakan secara virtual, biarlah kiranya itu juga boleh menjadi bagian yang terus melengkapi bagi anak-anak kami, terutama dalam kegiatan ibadah-ibadah mereka. Pelkat PA terus juga tetap diberikan kekuatan di dalam iman mereka. Kami berdoa pada hari ini, menyerahkan juga untuk Dewan Pelkat PA, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka.
seluruh kegiatan HUT Pelkat PA, Tuhan senantiasa tetap menyempurnakan dan memberkati pelayanan mereka. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam persekutuan, di dalam pelayanan gereja-gerejamu ini, dan dimanapun Tuhan hadirkan, ia boleh menjadi berkat. Karena itu kami juga berdoa pada hari ini untuk majelis sinode, untuk seluruh majelis jemaat GPIB, bahkan unit-unit misioner GPIB dimanapun, agar tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Termasuk juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah di masa pandemi ini, agar semuanya tetap dapat berjalan dengan baik, dan semua pelayanan itu juga menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan, bukan saja masalah ekonomi di mana kami sedang berada di ambang resesi. Begitupun juga dengan menghadapi pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan besar yang sedang dihadapi bukan hanya bagi kami tetapi bagi dunia ini. Karena itulah Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan bagi pemerintah kami. Upaya-upaya untuk memperoleh vaksin, Tuhan terus berkati, terutama dalam uji klinis yang sedang diupayakan terus, sehingga pada saatnya nanti kami mendapatkan vaksin itu, dan melalui vaksin itu pula kami semua boleh diberikan kembali kesehatan. Berkati semua mereka yang sakit, berkati para medis yang menangani. Hari ini kami berdoa juga khususnya bagi jemaat GPIB Silo Jakarta. Tuhan terus menolong dan memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang berada di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Biarlah kiranya setiap mereka yang hari ini maupun dalam sepekan ke depan memperoleh ketambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, untuk para lansia. Tetaplah kiranya Tuhan menjaga, memelihara dan memberikan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, anak-anak kami yang bekerja. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat. Berikan mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab mereka. Masa depan kehidupan mereka hanya kami serahkan ke dalam tuntunan kuasa Tuhan. Tuhanlah sumber berkat kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga bukakan jalan dan anugerahkan juga mereka yang terbaik dalam hidup. Kami berdoa untuk jemaat yang menjalani usaha. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati usaha mereka. Hari ini kami berdoa untuk semua kami yang Tuhan juga percayakan dalam pelayanan. Untuk semua penatua diaken, untuk organis, pemandu lagu, operator multimedia, untuk komisi Inforkom, dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini semuanya juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Banyak ingin kami bawa dalam doa kami hari ini, namun semua ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang tetap menuntun kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga biarlah kiranya apa yang kami lakukan hari ini, esok dan seterusnya tetap ada di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang sempurnakan doa kami. Karena semua ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Juru Syafaat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-23 mengatakan, siapa yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Sumber hidup, juru selamat, Dialah. Tengah ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh. Siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, bersama Dialah. Dalamnya ada hidup, puji Dia selamanya. Juru selamat Dialah. Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta benda hidup seutuhnya, bersemakan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalamnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan.
Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Mas, silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu ke-14 sesudah Pentakosta 6 September 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bidang teologi. Ibadah hari Minggu. Menyikapi seruan Gubernur DKI Jakarta maupun seruan-seruan dari pihak gereja seperti PGI dan Majelis Sinode GPIB untuk menekankan berbagai indikator pandemik COVID-19 dan demi kebaikan serta kesehatan bersama, maka kami memutuskan mulai tanggal 30 Agustus 2020 untuk sementara akan kembali meniadakan ibadah tatap muka di gereja sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Ibadah secara daring dari kanal YouTube GPIB Silo dapat disaksikan setiap hari Minggu pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dari rumah masing-masing jemaat. Namun ibadah tatap muka seperti biasa akan dilaksanakan jika ada pelayanan khusus. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat saksikan melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Persiapan hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Jadwal persiapan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Kedua, bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Berita duka cita. Telah dimuliakan oleh Bapa di surga pada hari Senin 31 Agustus 2020. Ibu Maria Gabriela Gabi Mambo, ibu dari Bapak Syahbudi Subarjo, warga jemaat sektor pelayanan 2, dalam usia 78 tahun, dan telah dimakamkan pada tanggal 1 September 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat GPIB Silo Cengkareng menyampaikan turut berduka cita, dan pada keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat dan tata ibadah. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dan tata ibadah dapat mengambilnya di gereja atau melalui Korsek, Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring pagi hari ini. Pelayan firman pagi hari ini Pendeta Yosef Aeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Silo Cengkareng, para presbiter, diaken, penetua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat silakan berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. bersinar baginya
dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin.